Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi, di siang hari ini, siapa yang udah pada makan siang, siapa yang belum? Yang udah pada makan siang berarti tinggal ngantuk ya nih. Ini waktu ngantuk, kita harus tetap belajar ya, kita harus tetap melanjutkan materi yang kemarin. Nah, siapa yang ingat materi kemarin? Ya, iya benar banget. Jadi ke materi kemarin itu kita membahas tentang surat masuk dan juga surat keluar. Nah, hari ini masuk materi apa ya? Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu. Kalau misalkan kita kan setelah lulus SMK nih, mungkin ada yang lanjut kerja atau mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi kan sama-sama kita bakal berada di tahap kita bekerja ya. Nah, kalau misalkan kita bekerja, kita akan berhubungan dengan klien, terutama kalau misalkan nanti kalian masuk ke sales manager atau jadi sekretaris ataupun hal-hal yang berhubungan dengan klien itu pasti kalian nanti akan membuat surat hmm, apa ya, jadi suratnya itu misalkan kamu mengirim barang, misalkan kamu mengirim barang ke klien atau mau promosi barang ke klien. Nah, biasanya mengirim surat apa sih? Mengirim surat apa? Benar banget, mengirim surat promosi. Tapi jenis suratnya namanya apa? Nah, tadi kita bakal membahas mengenai surat niaga. Jadi, sebentar, saya sunscreen dulu ya. Nah, ini dia. Tadi juga kan kalau sekarang kita butuh surat. Nah, ini namanya surat niaga. Jadi, surat niaga itu apa sih? Surat niaga itu adalah surat uh, yang digunakan oleh perusahaan ataupun individu untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, surat industri ataupun jasa. Nah, surat niaga itu sangat penting untuk membangun koneksi dan jaringan bisnis dengan pihak luar atau kita sebut dengan klien yang tadi sudah saya singgung sebelumnya, gitu ya. Nah, di sini ada fungsi-fungsi surat niaga. Yang pertama, sebuah wujud nyata atau bukti jika terjadi perjanjian bisnis. Jadi, kalau kita mau ada perjanjian bisnis, ini menjadi bukti kalau misalkan kita pernah membuat perjanjian bisnis dengan perusahaan A atau perusahaan B. Gitu. Nah, yang kedua, sebagai alat pengingat yang dapat diarsipkan dan bisa dilihat setiap dibutuhkan. Misalkan kita habis uh, berkolaborasi atau bekerjasama dengan perusahaan partner, nanti bisa ditaruh di arsip dan kita bisa lihat sewaktu-waktu jika dibutuhkan menjadi referensi mungkin. Nah, yang ketiga, panduan dalam melaksanakan tugas. Nah, kalau misalkan sudah ada surat niaga, kita tahu nih uh, harus ngapain gitu. Kalau surat niaga pasti ada tujuan-tujuannya dong, nanti saya jelaskan di berikutnya. Selanjutnya, wakil penulis dalam pertemuan. Nah, di dalam surat niaga juga nggak berisi cuman isi tulisan-tulisan, terus kayak penjelasan promosi, tapi juga mewakilkan penulis gitu. Dalam pertemuan bisa saja misalkan setelah dipromosi, oh customernya atau klien kita tertarik, nanti bisa dibuat surat perjanjian untuk bertemu. Gitu. Nanti ada komunikasi udah pasti, terus selanjutnya ada bukti dari sejarah, dan yang terakhir bahan mengambil keputusan. Jadi dengan adanya surat niaga ini kita bisa tahu gini, misalkan oh berarti saya kurang cocok nih dengan perusahaan A atau klien A atau klien B, jadi kita bisa mengambil keputusan apakah bisa dilanjut uh, surat menyurat untuk kebutuhan bisnisnya atau enggak gitu. Di sini paham ya, kita masuk ke unsur-unsur surat niaga. Ini penting nih, ini harus di notes oleh kalian semua. Nah, berikut ini adalah contoh surat niaga. Nah, yang harus ada dalam surat niaga itu yang pertama ada kop surat, udah pasti harus. Yang kedua ada tanggal surat, jadi tanggal dibuatnya surat. Misalkan kalian ingin membuat surat promosi atau perkenalan produk ataupun jasa, nah itu tanggal suratnya dibuat sesuai dengan kamu membuat suratnya atau menulis suratnya gitu ya. Selanjutnya ada nomor surat,
ada lampiran. Nah, kalau misalkan kita mau membuat surat perkenalan produk ataupun jasa, itu kalau perlu, misalkan kan kita mau promosi untuk memperkenalkan produk kita ya, kita memberikan brosur nih atau pamflet atau ya brosur lah ya. Nah, di brosur itu isinya tuh semua klasifikasi tentang produk, mulai dari harga, biayanya berapa, terus jenis-jenis barangnya kayak gimana. Nah, itu ada di dalam brosur dan itu bisa dimasukkan sebagai lampiran gitu. Jadi setelah suratnya dibuat ada lampiran yang isinya brosur tersebut. Itu disesuaikan ada berapa lembar nanti ditulis di lampirannya. Selanjutnya ada perihal. Halnya tadi apa? Perkenalan produk atau jasa. Selanjutnya ada alamat surat yang dituju. Nah, selanjutnya ada salam pembuka dengan hormat. Nah, yang ke-8 ada isi suratnya, berisi pendahuluan, inti, dan juga penutupnya. Lalu yang ke-9 ada salam penutup, hormat kami, misalkan sales manager PTA. Terus yang terakhir ada pengirim surat, nama yang membuat surat atau nama tadi, sales manajernya, misalkan saya, Revalina Novianti, seperti itu. Itu harus diingat ya unsur-unsur surat niaga. Nah, selanjutnya ini juga gak kalah penting jenis-jenis surat niaga. Yang pertama yang tadi sudah saya singgung, ada surat perkenalan produk ataupun jasa. Ini dikirimkan oleh penjual kepada calon pembeli untuk memperkenalkan produk yang dijualnya, yang juga dapat berisi promosi gitu. Nah, ini ada informasi utama kurang lebih tadi sama ya dengan yang unsur-unsur. Selanjutnya jenis yang kedua itu ada surat permintaan penawaran. Dibuat oleh calon pembeli dan ditujukan kepada penjualnya gitu. Jadi untuk meminta permintaan penawaran itu untuk meminta penjelasan secara rinci tentang produk yang akan dibeli. Apabila calon pembeli ini tertarik dengan iklan atau promosi yang diberikan oleh seorang penjual tersebut gitu. Nah, yang ketiga berikutnya ada surat penawaran. Ini secara tidak langsung itu menjawab dengan permintaan penawaran yang tadi ya. Jadi surat penawaran itu menyampaikan tentang informasi yang dijual, tentang harga, klasifikasi, jenis, pembayaran, dan sebagainya, serta dilampiri dengan brosur dan daftar harga. Selanjutnya ada surat pesanan. Nah, ini surat dari pembeli yang ditujukan kepada penjual, berisi pesanan-pesanan yang akan dibeli, jumlah barang, harga, dan sebagainya. Selanjutnya ada surat pemberitahuan pengiriman barang. Ini dibuat oleh penjual dan ditujukan kepada pembeli. Jadi pemberitahuan pengiriman barang ini memberikan informasi kepada pembeli bahwa barang yang dipesan itu tersedia atau tidak. Jika tersedia, itu juga dapat diinformasikan barangnya itu telah disiap untuk dikirim. Lalu sebagai acuan juga untuk mengecek kalau misalkan produk barang tersebut itu dikirim sesuai dengan yang diminta. Selanjutnya juga menjadi alat yang membantu pengirim menagih pembayaran jika pembayarannya itu dilakukan secara mengangsur. Nah, materi kita sangat mudah ya kali ini. Saya harap teman-teman bisa untuk memahami. Nah, saya ada tugas untuk kalian dijadikan PR agar kalian tetap mengingat materi surat niaga ini ya. Bisa tetap diingat terus-menerus sebagai pembelajaran kita untuk nanti kita kalaupun udah bekerja ataupun udah naik nanti ke tingkat perguruan tinggi dan sebagainya. Saya minta tugas kalian membuat kumpulkan contoh-contoh dari jenis-jenis surat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penawaran, surat permintaan penawaran, surat penawaran, dan sebagainya. Hanya dicari contohnya saja dengan sumber yang valid. Itu saja. Buat kita sehat dan bisa ketemu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.